Kamu memiliki semacam pembunuhan dalam tur virtual. Tanda seru. Tanda seru. 40.000. Apakah Anda membuat penawaran balasan seperti itu? Tanda seru. Melihat Wei Lingtian yang menderu, Qin Yichen juga terpana. Apakah ini membuatnya merobek tiketnya? Penguasa istana dari istana yang berkeliaran benar-benar bukan orang biasa. 20.000. Aku akan memberimu 2.000 paling banyak. Jika kamu punya lebih, kamu akan membunuh musafir virtual. Suyu bergerak-gerak di sudut mulutnya. 1 jam yang lalu, dia dengan arogan memasuki Tusan, dan dia bahkan tidak bisa menghentikannya dari formasi perlindungan gunung. Siapapun yang membayangkan sekarang, hidupnya menjadi kekacauan kecil ini dan pemilik istana. Chip tawar-menawar. Bagus. 20.000. Wei Lingtian berkata dengan kejam. Tusan, Anda mengirim seseorang untuk mendapatkannya. Qin Yichen merasa geli. Kamu memperlakukanku sebagai orang idiot. Biarkan orang-orangmu, pengawal 20.000 kurcaci. Bagaimanapun, Qin Yichen langsung menginjak token, dan tidak memberi Wei Lingtian kesempatan untuk mengatakan lebih banyak. Setelah itu, Qin Yichen melirik Wei Lingtian dan melambaikan tangan dengan lembut, tekan ke bawah. Untuk beberapa alasan, para tetua yang memiliki senioritas yang cukup untuk membuat Qin Yichen memanggil Paman Master, tiba-tiba melakukannya dengan segera, dan mereka tampak sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari Istana Senyu datang. Ada riak-riak di formasi perlindungan gunung, dan kepalanya adalah orang tua dengan pola sulaman awan biru. Melihat dikeluarkan, mulutnya masih penuh keropeng darah. Matanya tiba-tiba menjadi marah. Junior, kamu baik-baik saja. Nama jalan pria tua itu King Yun, juga merupakan pusat kekuatan tua dari Istana Senyu. Qin Yichen berdiri di depan kelompok tetua Tusan, dan langsung mencari harta dari kelompok Suyu. Sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya, di mana orang-orang? Salah satu murid Suyu tidak tahan lagi. Tidak masalah jika mereka disandera. Semua harta di seluruh tubuh digeledah oleh Qin Yichen. Benda kecil, jangan pergi terlalu jauh. Ketika Qin Yichen mendengar kata-kata itu, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung menamparkan wajah murid Istana Senyu. Apakah Anda mengerti aturannya? King Yun Daozun menggertakkan giginya saat dia menonton. Omong kosong kecil ini, cukup luas. Berikan kamu. King Yun melambaikan lengan bajunya, dan di antara lengan baju, kurcaci terbang keluar. Dengan penglihatan Qin Yichen, sekilas dapat mengkonfirmasi bahwa tidak ada beberapa 20.000 kurcaci. Namun, kurcaci ini jelas setipis kayu bakar. Wilayah mereka tidak tinggi, dan keterampilan menempa mereka tidak boleh tinggi. Tentu saja, bahkan jika Istana Senyu bersedia membayar tebusan, itu tidak akan muncul dengan kurcaci-kurcaci yang kuat. Melepaskan. King Yun menangis dingin, dan Qin Yichen juga sangat jujur, dan langsung menendang kerumunan ke depan. King Yun menahan Suyu dan membenarkan pembatasan pada yang terakhir. Setelah meninggalkan daerah Tusan Wanli dan itu akan menghilang, King Yun berkata dengan kejam, aneka kecil, saya telah mencatat masalah ini. Hari berikutnya, jangan biarkan aku menangkapmu. Dia telah banyak menderita dari Istana Dewa, tetapi mereka selalu memeras kurcaci Tusan sesuka hati. Kapan Tusan berani menunggangi mereka? Setelah King Yun bersenandung dengan dingin, dia mengguncang lengan bajunya dengan marah. Tetapi begitu dia menoleh, dia melihat senyum Qin Yichen memudar. Tunggu. Orang tua King Yun, kan? Pernahkah kamu mendengar tentang seorang penculik yang akan menahan pembayar uang tebusan dan menghasilkan uang lagi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, King Yun tiba-tiba bergidik. Pada waktu yang tidak diketahui, sejumlah tetua Tusan melonjak. Kekuatan King Yun sedikit lebih baik daripada perjalanan imajiner. Tetapi di depan Tusan, tidak ada perbedaan. Jeroan kecil, aku memotongmu. Rao ditekan oleh puluhan ekor rubah. King Yun juga ingin menggigit sosok ramping di depannya dengan giginya. Warna kulit Suyu bahkan lebih pucat. Kekacauan kecil ini, bahkan jika ia dianggap sebagai sandera, tingkat insidensi jauh di luar imajinasinya. Namun, Qin Yichen sedikit membungkuk. Dia menemukan bahwa King Yun memiliki lebih banyak gigi daripada Wandering, dan dia merasa bahwa saudara-saudara harus berbagi suka dan duka. Tersentak. Dengan tebasan, Qin Yichen langsung meraih pelipis King Yun. Mata yang terakhir hampir membelah, dan mereka bahkan merangsang kekuatan Tuhan. Jika itu tidak ditekan oleh buntut rubah, kekuatan mata Tuhan akan menembus pusat alis mata yang dulu. Tanda seru. Namun, mata Qin Yichen berkali-kali lebih dingin darinya, tidak puas. Kalau begitu katakan padaku, sudah berapa kali kamu masuk tanpa izin di Gunung Tusanku oleh Istana Senyumu dan para dewa perkasa? King Yun tidak bisa tidak terkejut ketika dia mengatakan ini. Melihat ini, Qin Yichen melompat dan menginjak kepala King Yun, seolah-olah untuk menghancurkan roh surgawi. Aku takut kamu bahkan tidak bisa menghitungnya. Tapi hari ini, dia hanya membebankan 2 pembayaran bunga. Apa yang salah dengan Istana Senyu? Tanda seru. Yichen. Beberapa tetua Tusan melihat di mata mereka.
Mereka merasa bahwa Qin Yichen agak terlalu bersemangat. Qing Yun ditekan oleh mereka saat ini, dan kekuatannya hilang. Dan jika kekuatan Qin Yichen sulit untuk dibunuh, itu benar-benar mungkin untuk menginjak-injak Qing Yun sampai mati. Tapi itu karena tidak semua tetua Tusan tahu identitas Qin Yichen. Dia hanya datang ke Tusan selama beberapa tahun dan mengalami hal seperti itu. Dan dalam ribuan tahun terakhir, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan seperti Istana Senyu, bahkan lebih dari Istana Senyu. Qin Yichen langsung meraih harta transmisi Qing Yun, dan setelah beberapa saat, sosok Wei Lingtian kental lagi. Tapi kali ini, Qin Yichen bahkan lebih malas dengan tanda tinta. Wei Lingtian, kan? Kamu tidak mengerti aturan di Istana Para Dewa. Kamu melanggar aku lagi. Apa katamu? Wei Lingtian marah, dan dia membayar tebusan. Omong kosong kecil ini, dia mencetak 2 gol bersamanya. 50.000. 50.000 kurcaci. Setidaknya 2 taois kerdil. Tidak bisa dikirim. Aku akan merobohkan tulang mereka satu persatu dan menjadikannya sebagai harta karun. Kali ini, Qin Yichen tidak berniat untuk tawar-menawar. Dia juga tidak memberi Wei Lingtian kesempatan untuk tawar-menawar. Pada saat yang sama, di Istana Senyu, raungan Wei Lingtian mengguncang langit dan menyapu semua arah. Tusan Qin Yichen, istanaku mengingatmu. Beberapa hari kemudian, Wei Lingtian datang. Dan kali ini, semua pusat kekuatan di Istana Senyu yang memiliki kekuatan pertempuran hampir semua telah tiba. Di atas langit Tusan, wajah Wei Lingtian suram, dan di belakangnya, ada 50.000 kurcaci. Macam-macam kecil, Tusan Miao Xuan. Apakah dia tahu kamu begitu nakal dalam pekerjaanmu? Banyak orang kuat di Istana Senyu berdiri di langit, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tidak terselubung. Tetapi Qin Yichen tidak takut. Patriark kita masih mempertimbangkan apakah akan membangkitkan roh para leluhur. Ketua istana dari Istana Pengembaraan Ilahi. Apakah nilainya setidaknya 100.000 kurcaci? Begitu kata-kata ini keluar, mata Wei Ling adalah ilahi. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa pohon tusan di belakang sosok ramping itu bergoyang tanpa angin. Pohon tusan bukan pohon biasa, ini untuk dengan milikmu. Akun ini, Istana Senyu saya akan mengembalikannya 100 kali di masa depan. Kata-kata Wei Lingtian cukup kejam, dan dia memang memenuhi syarat untuk berbicara dengan kejam. Sebelum itu, Lu Hao telah memperingatkan Qin Yichen bahwa masalah ini telah diulang, tidak diulang. Bagaimanapun, Tusan Miao Xuan belum kembali ke urusan bawaan yang diperoleh Qin Yichen. Dan Wei Lingtian adalah penatua kekuatan nyata dari klan dewa yang perkasa. Tapi meski begitu, kehilangan ini, Shen Yugong diselesaikan.